صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada pagi hari ini di dalam majelis ilmu yang berbahagia. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di minggu pertama di bulan Oktober kita akan kembali bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Harun. Kali ini dengan tema ilmu dan kehidupan. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Sebelumnya mari kita luruskan niat dan kita awali kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta para jajarannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang terus memberikan nikmat kepada kita, dan alhamdulillah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dalil tentang tolabul ilmi yang memerintahkan kepada kita mencarinya itu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada perintah lain yang lebih serius untuk kita lakukan kecuali adalah tolabul ilmi. Dengan ilmu inilah kita bisa mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Karena ilmu bukan sekedar untuk menikmati dunia. Menikmati dunia ini harus dengan ilmu, tidak dengan kebodohan. Maka kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Siapa yang mau menikmati kehidupan dunia ini dengan ilmu? Siapa yang mau menikmati akhirat yang lebih nikmat daripada dunia dengan ilmu? Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin menikmati dunia dan menikmati akhirat, tetap dengan ilmu. Nah, sekarang ilmu kita ini untuk dunia saja atau untuk akhirat saja? Kalau untuk dunia saja, ya bisa. Jadikanlah ilmu untuk menikmati dunia. Untuk akhirat saja bisa. Tapi sudah tentu kita hidup ini adalah harus menikmati dunia wal akhirah. Dan doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita sering lakukan. Tapi seberapa kita menikmati dunia dengan ilmu yang ada pada kita? Kalau akhirat belum kita nikmati. Karena memang akhirat itu adalah tempat yang akan kita nikmati setelah kita menikmati di dunia ini. Maka dunia dengan akhirat pentingan mana? Dunia, kita ini akan menikmati dua tempat ini. Ya, mana yang lebih penting, dunia apa akhirat? Yang lebih penting dunia. Karena kita tidak akan menikmati akhirat tanpa menikmati dunia. Dan menikmati dunia ini adalah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang jadi masalah kan di dunia ini kita melakukan apa yang tidak Allah perintahkan. Bisa jadi dia lebih nikmat. Nikmatan di masjid apa nikmatan di atas ranjang sekarang? Kita bilang di masjid, tapi yang di atas ranjang lebih banyak, lebih sedikit, lebih banyak. Ya, jadi kenikmatan di dunia ini, ya, ini akan kita nikmati nanti di akhirat. Jadi kalau orang yang hanya menikmati dunia tapi tidak dipersiapkan untuk akhirat, dia tidak akan mendapatkan. Sama juga kita menikmati dunia saja. Nah, maka ada beberapa riwayat kaitannya dengan ilmu dan harta. Kalau sekarang muncul istilah lebih penting ilmu, lebih penting ijazah. Ya, jadi ada anekdot sekarang ini. Lebih penting ilmu apa lebih penting ijazah? Karena faktanya katanya nih ya, faktanya nggak ada ijazahnya juga, masya Allah, luar biasa. Padahal fungsi ilmu itu adalah Rasulullah menyatakan man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Setiap orang itu mesti ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah. Apalagi yang rajin baca, pasti ilmunya bertambah. Cuma masalahnya adalah ketika ilmunya bertambah, dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah. Jadi ketika orang itu ilmunya bertambah, apakah dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Karena sebetulnya ilmu itu adalah dalam rangka mengenal Allah. Makanya dalam teori ilmu itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Ilmu yang kita pelajari dalam
menjalani agama itu adalah mengenal Allah. Makanya dalam proses dakwah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika di Makkah selama 13 tahun itu lebih menjelaskan tentang ma'rifatullah, tentang tauhid. Karena orang-orang jahiliyah mereka hanya mengenal Tuhan-Tuhan mereka, patung dan berbagai hal yang mereka ketahui. Tapi mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Maka proses perjalanan dakwah Rasulullah di Makkah selama 13 tahun itu adalah tentang siapa itu Allah. Dalam teori ilmu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya beban syariat itu tidak ada di Makkah, baru di Madinah. Diperintahkan sholat, diperintahkan puasa. Itu setelah di Madinah. Nah sekarang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita menjalani hidup ini, kita melaksanakan syariat, sebut saja sholat. Apakah sholat kita itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya Allah, Masya Allah, ilmu itu luar biasa. Mestinya ngurusin orang haji, ini ngurusin orang haji kan, mestinya lebih mulia. Ngurusin orang haji, duitnya doang yang diambil. Haji itu ibadah, haji itu mengenal Allah, mengenal perjalanan Rasulullah dalam ibadah yang luar biasa. Tapi kenapa tidak menikmati itu? Malah yang didapat duitnya doang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perbandingan. Kalau ditanya ayyuhuma afdal, mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ini sudah terjawab sama kita sudah. Ya. Pasti ilmu lebih mulia dibandingkan dengan harta. Kenapa akhirnya kita lebih mencintai harta daripada mencintai ilmu? Padahal tadi perintahnya adalah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya mungkin bapak-bapak sekalian sebagian mendalami ilmu atau tolabul ilminya, kalau mau dibagi bahasanya lebih banyak ilmu tentang dunia. Kalau mau dibagi begitu, ya. Padahal sebetulnya ilmu dunia sama akhirat nggak ada bedanya. Ya. Untuk pergi ke Mekah itu kita perlu ilmu. Sampai ke Mekah itu kita harus punya pesawat kira-kira gitu. Ya. Cuma masalahnya yang buat pesawat siapa? Tapi tetap kita harus menggunakan pesawat itu. Maka sebetulnya tidak ada bedanya dunia dan akhirat, nggak ada bedanya. Maka dalam rumusan kiai saya ketika di pesantren itu bahasanya 100% ilmu agama, 100% ilmu umum. Jadi tidak ada bedanya. Jadi berapa persen belajar di sini antara ilmu agama dengan ilmu umum? Jawaban kiai adalah 100% ilmu agama, 100% ilmu umum. Karena memang tidak ada bedanya. Karena semua ilmu yang kita dapatkan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada riwayat yang menjelaskan anna ahlal Basrah ikhtalafu
Faqala ba'dhum al ilmu afdal minal mal. Wa qala ba'dhum al mal afdal minal ilmi. Jadi ahli Basrah itu, orang Basrah itu berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Mereka mengatakan ilmu lebih utama daripada harta. Ada yang mengatakan harta lebih utama daripada ilmu. Baba'asu rasulan ila Ibni Abbas radhiyallahu anhu fasa'ala an dzalika. Karena mereka berbeda pendapat, akhirnya mereka mengutus kepada Ibnu Abbas untuk memastikan sebetulnya mana yang lebih utama, ilmu atau harta. Kan kalau kita sih udah bilang, kita semua yakin lah mana yang lebih utama, pasti ilmu. Tapi hadir ke majelis kagak pernah datang. Ya. Udah bilang pokoknya ilmu lebih utama. Tapi tidak pernah hadir ke majelis. Ini yang kita takutkan, Pak. Kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Tahu tapi tidak bisa mengamalkan. Kira-kira Pak, ada nggak ilmu yang belum kita amalkan? Ada pasti. Ya. Maksudnya yang belum diamalkan itu kita sudah tahu tapi tidak diamalkan. Kalau yang belum tahu lain lagi. Yang disebut dengan ilmu yang tidak amal, kita sudah tahu. Sekarang kira-kira ada orang yang sholatnya, ada atau enggak ya? Ada enggak orang yang sholatnya enggak pernah ke masjid? Kecuali Jumat doang. Ada enggak kira-kira? Ada ya? Dia sholatnya enggak ke masjid, enggak ke musola. Tapi kalau Jumat dia ke masjid. Kira-kira dia tahu enggak kalau sholat berjamaah di masjid itu lebih baik daripada di rumah? Tahu enggak? Tahu ya. Tapi kenapa tidak melakukan? Nah ini Pak. Ini yang harus kita khawatirkan. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu itu diibaratkan duit, Pak, diibaratkan duit nih ilmu ini. Itu duit dikantongin lu, agak dijajan-jajanin. Bayangkan, seperti apa kita beratnya. Ditaruh aja di berangkas. Kita punya duit itu enaknya diapain? Dimanfaatkan kan? Ya sebut saja buat jajan, buat ngasih orang, pokoknya dikeluarkan gitu. Karena duit itu ya begitu. Makanya duit 2.000 sama 100.000 berantem. Ya. Duit 100.000 itu biasanya bersih banget. Kalau 2.000 udah kemana-mana, udah bau banget tuh duit itu. Ya udah kumal gitu. Makanya kata yang 2.000, enakan gua jalan-jalan terus, tapi lu mah bau. Ya. Mana yang sering kita keluarkan duit 2.000, 100.000 kan? Ya. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, ahli Basrah itu mengutuslah kepada Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, al-ilmu afdal. Ilmu itu lebih utama. Faqala Rasul, in sa'aluni minal hujjah, mada aqulu lahum. Ya. Kalau ya mereka bertanya kepadaku tentang hujah, alasannya. Apa alasannya ilmu lebih mulia daripada harta? Yang jadi masalah alasannya ini yang kita tidak bisa. Faktanya antara ilmu sama punya duit enakan mana? Faktanya nih. Nggak punya ilmu tapi punya duit, enakan mana? Faktanya kan begitu ya. Punya ilmu tapi nggak punya duitnya. Makanya ada orang berpendapat hidup ini harus punya dua. Satu ilmu. Ilmu ini pengertiannya ada ilmu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Tapi tidak cukup kalau tidak punya duit. Ustadz yang duitnya dikit tuh kasihan. Kasihan. Tapi ada orang duitnya banyak, tapi ilmunya tidak seperti yang dimiliki oleh ustadz. Penggemarnya banyakan mana? Gua ada masalah kalau datang ke ustadz dinasehatin doang, kata dia begitu. Iya, gue punya masalah ini dinasehatin doang, sabar. Ya. Gue punya utang, datang sama ustadz, kata ustadz sabar, baca surat Waqiah, rajin sholat duha, ya tetap aja utang gak lunas-lunas gitu. Tapi gue datang sama yang punya duit berapa? Selesai. Tapi masalahnya di sini adalah al ilmu afdol minal mal. Yang jadi masalah adalah mahujjatu dzalika. Yang kita tidak bisa menikmati ini adalah hujahnya. Bagaimana kita menyatakan ilmu lebih mulia daripada harta? Kata Rasulullah, qala qul lahum innal ilma mirasul anbiya wal mal mirasul farainah. Ini kalimatnya begini. Apa alasannya ilmu lebih utama, lebih mulia daripada harta? Jawabannya, ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan harta warisan Fir'aun. Bagaimana kita memahaminya? Ya. Makanya kan dulu ada istilah ketika Nabi Musa sama Fir'aun nyalon presiden. Ya, Nabi Musa, Fir'aun nyalon presiden. Kira-kira siapa yang menang? Kira-kira ya. Nabi Musa tidak punya harta, Fir'aun hartanya banyak. Itu gambaran faktanya seperti itu. Tapi kita sekarang ketika memahami bahwa Nabi itu adalah mewariskan ilmu dan harta itu diwariskan oleh Fir'aun, kemudian jawaban yang lain apa? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Sedangkan ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta dijaga oleh kamu. Tapi jaga harta nggak punya ilmu, enak nggak? Ya, jaga harta nggak punya ilmu lebih enak daripada punya ilmu nggak punya harta. Ini faktanya ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita merasakan kenikmatan dengan ilmu itu, walaupun nggak punya harta, kira-kira gitu gampang. Ya. Kita nggak punya ilmu tapi nggak punya harta. Seberapa kita bisa menikmatinya? Ketimbang punya harta tapi tidak punya ilmu. Karena ternyata dikatakan di sini, li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu dan kamu menjaga harta. Dengan kalimat lain, ilmu menjaga kita, tapi kita menjaga harta. Berikutnya adalah wali annal ilma la yu'tihillah illa liman yuhibbu. Wal mal yu'tihillah liman ahabbahu wa man la yuhibbuhu. Bal yu'ti liman la yuhibbuhu aksar. Nah, perhatikan di sini, Pak. Makanya Bapak duitnya dikit tenang aja, ya. Wah, pengen kayak dia tuh duitnya banyak. Kita lihat nih, ya. Ilmu itu diberikan oleh Allah kepada yang Allah cintai. Sekali lagi harus saya pastikan, ilmu itu adalah untuk kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Wah, saya dengan harta bisa lebih dekat, itu bagus. Cuma faktanya kan tidak begitu. Ada kisah siapa?
yang tadinya miskin, lalu dia ketika miskin rajin ke masjid. Sa'labah. Itu kisah yang luar biasa. Ya. Ketika dia miskin rajin ke masjid. Cuma setelah ke masjid dia langsung cabut karena katanya sarungnya ditunggu sama istrinya. Punya sarung cuma satu doang. Iya. Makanya Rasulullah doakan saya, kalau saya sudah kaya, sarung saya banyak, insya Allah saya tenang di masjid. Kayak orang kampanye begitu, ya kan? Tapi ternyata begitu sarungnya banyak, dia tinggalkan masjid. Karena dia menambah hartanya dengan memiliki banyak binatang ternak. Dan saya mendapatkan juga Pak model begitu. Ente kenapa jarang ke masjid? Ya Allah, alhamdulillah. Proyek saya gul katanya. Proyek saya gul. Jadi lebih banyak ngurusin proyek. Kemarin waktu nggak ada proyek rajin di masjid. Begitu dapat proyek, masjid ditinggalin. Ana bilang kisah ente persis sama Sa'labah. Dan ini terjadi. Ya. Makanya ilmu itu hanya diberikan oleh Allah kepada yang Dia cintai. Makanya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, dia akan diarahkan oleh Allah memahami agama. Agama itu maksudnya apa? Memahami kehidupan. Jangan dianggap agama itu hanya sholat, zakat, puasa aja. Agama itu adalah kehidupan. Mulai dari kita tidur, ya, sampai tidur lagi itu semua perjalanan agama. Ada doa sebelum tidur, ada doa bangun tidur, dan begitu berikut. Nah makanya yang dimaksud Allah memberikan ilmu kepada yang dicintainya adalah ilmu kehidupan yang dia bisa diantarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba kita rasakan dalam kehidupan kita sekarang ini, ya. Seberapa kita yang memiliki ilmu dan ilmu itu menghasilkan uang, sebut saja, ya. Lalu apakah ilmu yang kita menjadikan ilmu jalani hidup ini menghasilkan uang? Ini bisa enggak mengantarkan kita fil akhiratinya hasanah? Ya nanti direnungkan tersendiri. Karena jangan sampai ketika kita menikmati dunia ini, ya, kita selesai. Karena memang ada, saya lupa ayatnya. Jadi kira-kira ada orang yang kalau dapat dunia sudah dia merasa aman. Beres dah urusan. Memang ada juga tadinya dia tahajudnya rajin, ininya rajin karena sedang ada masalah. Begitu masalahnya selesai, nggak tahajud lagi. Ada. Nah maka ilmu ini hanya diberikan oleh Allah kepada yang Allah cintai. Ya mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini Allah cinta kepada kita. Ya. Akhirnya ringan kaki kita melangkah ke majelis ini. Dan tidak ada yang lebih penting, ya, di kesempatan pagi hari ini kecuali majelis kira-kira. Tapi untuk memilih ini kan tidak bisa. Siapa yang memilihkan kita untuk bisa ke majelis ini? Tidak ada, kecuali hanya Allah. Rumah yang dekat dengan masjid belum tentu dia ke masjid. Tapi rumah yang jauh dengan masjid dia selalu ke masjid. Logikanya mestinya yang dekat ke masjid lebih menikmati masjid. Faktanya tidak begitu. Nah maka
ilmu itu diberikan oleh Allah kepada yang dicintai. Wal mal yu'tihillah liman ahabbahu wa man la yuhibbu. Sedangkan harta diberikan oleh Allah kepada yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Maka mudah-mudahan antum dengan apa? Dengan merasa, sebut saja, dengan merasa punya harta, ya, memang Allah berikan harta kepada saya karena Allah cinta kepada saya. Mudah-mudahan itu, ya, karena bisa jadi Allah berikan harta kepada kita untuk menenggelamkan kita. Karena ada kemungkinan kalau harta diberikan oleh Allah kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Tapi kalau ilmu hanya Allah berikan kepada yang Allah cintai. Dikatakan berikutnya, bal yu'ti liman la yuhibbu aksar. Ternyata Allah memberikan harta kepada orang lebih banyak yang dia tidak cintai. Jadi kalau ilmu diberikan kepada yang Allah cintai, harta diberikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Dan ternyata yang diberikan harta lebih banyak yang tidak Allah cintai. Di Indonesia ini yang banyak duitnya orang muslim, orang kafir. Gampangnya begitu dah. Ya. Nah, maka kembali kepada kita sekarang. Sebetulnya cinta Allah kepada kita itu seberapa? Dan lalu ukurannya apa? Dan apakah kita sudah yakin kalau Allah cinta kepada kita? Ya, alhamdulillah, dengan harta yang ada, sholat jamaahnya alhamdulillah nggak ditinggalkan. Dengan harta yang ada, infak sodakohnya nggak ditinggalkan. Minimal ada indikasi-indikasi ringan lah. Ya, karena kecintaan Allah kepada kita berarti kemudahan kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi bukti cinta Allah kepada kita paling tidak ada dalam pikiran kita, kita mudah melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi jangan sampai Allah cinta kepada saya, ya, tapi sholatnya tidak pernah jamaah misalnya. Emang kalau nggak jamaah nggak boleh, Ustadz? Tetap ada dalilnya juga dia. Ya. Ya boleh. Emang sholat zuhur jam 2 boleh, Ustaz? Boleh. Ya. Kalau yang namanya sudah cinta tidak mungkin terlambat. Ya Bu, begitu Bu ya. Iya, kalau udah janji dulu, Masya Allah. Nanti ketemu ya jam berapa? Jam 2. Jam 12 sudah nyampe. Karena cinta. Jadi cinta ini bisa diwujudkan. Makanya kan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukti kita cinta kepada Allah, ya. Bukti kita cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Sebut saja sekarang, apa yang kita ikuti? Sebut dalam ibadah. Rasulullah sebut ibadahnya salat dulu dah. Ya. Apakah kita sudah bisa menikmati salat mengikuti Rasulullah? Untuk membuktikan kita cinta kepada Allah. Kalau Allah sih sudah menyatakan cinta, bahkan dekat, fa inni qarib, gitu kan ya? Fa ini qarib, kata Allah, aku sudah dekat dengan engkau, cuma engkaunya jauh mulu, dipanggil bukan nyamperin malah pergi. Nah, maka yang diberikan harta itu adalah yang dicintai oleh Allah
dan yang tidak dicintai, dan ternyata yang diberikan harta oleh Allah lebih banyak yang tidak dicintai. Ya, kembalikan kan. Alhamdulillah kita punya harta gitu kira-kira ya. Bahkan alhamdulillah harta saya banyak, kira-kira misalkan begitu. Ya. Itu buktinya rumah saya di depan mobil ada parkir 3 ya. Itu kan sudah luar biasa kira-kira. Tapi seberapa yang sudah Allah berikan itu mendorong kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena terjadi bukti semakin banyak hartanya, semakin jauh dengan Allah. Dan Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau Allah sudah mengingatkan begini, berarti banyak orang yang Allah berikan harta tapi dia lupa. Memang sebetulnya harta yang banyak seberapa sih Pak? Harta banyak, saya punya harta banyak. Banyak itu seberapa Pak? Padahal makannya ya, apalagi sudah 50-60 milih-milih makan. Iya. Kan orang duitnya banyak, makannya nggak 2 bakul gitu. Ya. Nah makanya bagaimana kita bisa menikmati harta tadi dan kita semakin dekat dengan Allah. Makanya kan mestinya presiden itu pahalanya banyak. Dan dia harus lebih dekat dengan Allah, mestinya. Tapi karena ini adalah urusan dunia, tidak sesederhana itu. Karena as-salatul adah, wasyamu jaladah, fakhtabirin nas bil mal. Kata Rasul, orang melakukan sholat itu biasa, lagi sholat. Apa susahnya sholat? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh bedanya cuma niat doang. Coba bayangkan kalau sholat duhur bacaannya beda sama asar, beda sama maghrib, beda sama isya. Bisa petukar dulu itu. Ya, nggak istimewa orang salat. Ketua DKM, pengurus DKM rajin ke masjid. Itu biasa apa luar biasa? Hah? Ya biasa ketua DKM. Misalkan begitu. Yang luar biasa itu ya, makanya kan tukang-tukang itu, tukang kerja itu ya, itu memang Masya Allah. Saya di belakang masjid saya itu ada orang yang lagi gali PLN ya, lagi gali PLN. Saya lihat nggak ada yang sholat itu. Maksud saya kalau dia sholat lebih hebat daripada kita. Kalau dia sholat aja. Jadi kalau antum tinggal di perumahan ini ada masjid mewah, ya, antum sudah dapat dikasih rezeki banyak, sholat, ya biasa itu, enggak istimewa, ya, enggak istimewa. Saya melihat si tukang gali kabel itu, kalau dia sholat saja, Masya Allah. Saya ngebayangin itu. Ya kalau bahasanya saya ustadz rajin sholat, ya biasa ya, ustadz masa kagak sholat, misalkan. Saya perhatikan ya. Sholat aja dulu, sholat dah. Yang lain enggak usah. Mau sodako pasti nggak ada dia duitnya. Itu aja kadang-kadang apa pemborongnya kagak dibayar malah. Nah, maka seberapa ilmu yang Allah berikan kepada kita dan harta, semakin kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ukurannya, kalau saya melihat ukurannya adalah sholat aja dulu dah. Ya. Merasa dekat dengan Allah ketika dipanggil itu, kita merasa dekat. Itu coba ukurannya. Walaupun bisa jadi ibadah pada
kasus tertentu bisa dikalahkan oleh muamalah, Pak. Ya. Ibadah, sebut saja sholat, itu pada kasus tertentu bisa dikalahkan. Contoh, satpam itu boleh nggak tidak sholat Jumat? Boleh. Makanya Bapak yang ngatur satpam ini yang tidak sholat Jumat, jangan yang malas. Ente sholat Jumat, dia memalas, enakan kagak sholat Jumat gua daripada sholat Jumat, mending gua jaga gitu kan. Nah, itu. Yang rajin sholat suruh dijaga di situ. Yang kagak rajin sholat suruh jaga, ya udah pas banget itu. Jadi kasus terjadi, ibadah memang bisa dikalahkan dengan muamalah. Maka pastikan ketika bapak-bapak dalam keadaan sibuk, ya, lalu bapak-bapak tidak menjawab azan, pastikan memang bapak lebih penting melakukan muamalah itu. Karena nanti akan ditanya oleh malaikat. Kalau sekarang sih alasannya banyak aja. Apakah betul bapak tidak menjawab azan karena pekerjaan bapak lebih penting daripada sholat berjamaah? Supaya kita bisa memastikan jabatan kita, jalan rezeki kita itu memang menunjukkan Allah cinta kepada kita. Sehingga ketika kita diberikan peluang bisnis atau apapun, memang Allah cinta kepada kita. Karena tadi ketika diberikan itu, emang Allah bisa memberikan harta kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Alasan lain, wali'annal ilma la yanqus bil badli wan nafaqah wal mal yanqus bil badli wan nafaqah. Faktanya secara matematis, orang punya ilmu itu lalu diberikan, ya, terus diberikan ilmunya tidak akan pernah berkurang. Tapi kalau harta berkurang. Walaupun kalau secara ilmu sebetulnya enggak. Kalau secara matematis ia berkurang. Makanya 10 dikurangi 1 berapa? 10 kurang 1 19. Ya, itu ya. Memahami dengan ilmu ini artinya cahaya yang Allah berikan kepada kita. 10 dikurang 1 itu 19. Loh kok 19? Karena satunya Allah ganti 10. Nah ini kan tidak mudah memahami. Yang kita tahu 10 dikurang 1 9 titik udah. Tapi secara ilmu mestinya 10 dikurang 1 itu 19. Bahkan bisa lebih. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bahkan Allah berikan 700 kali lipat. Bahkan Allah berikan berlipat. Yang paling sedikit manjabil hasanati palu asru amsaliyah. Memang yang paling sedikit 10. Tapi faktanya kita merasakan begitu. Kalau diambil berarti kurang. Wali anna sahibul mal idza mata in qata'a dzikruhu. Wa sahibul ilmi idza mata fadqarahu baqin. Orang yang punya harta, kalau dia udah mati selesai ceritanya. Makanya kan kita dianjurkan secara ilmu. Harta kita supaya tidak putus walaupun kita sudah mati dengan bersodakoh jariyah. Ini Masya Allah, masjid yang antum bangun ini, ya, antum sudah mati, antum masih dapat pahalanya. Kalau nggak percaya coba dah buru-buru mati. Ah benar, iya. Wah alhamdulillah saya kemarin waktu masjid itu saya bantu ini. Itulah yang akan menemani kita. Ya. Walaupun dikatakan kalau orang hanya dengan harta
dia mati, ya sudah tidak diingat lagi. Tapi kalau dengan ilmu, ilmunya itu akan terus menjadi peringatan. Nah, maka pastikan juga harta kita ini ya itu bisa seperti ilmu dengan apa? Dengan bersedekah jariyah, kebaikan. Ada riwayat cerita, tapi ini betul. Ada orang yang selalu mencari ilmu, senang kepada ilmu. Ketika meninggal, kemarin saya kirim videonya sama Pak Adang. Nanti mudah-mudahan disebar. Ketika orang cinta ilmu itu dimasukkan ke dalam kubur. Begitu mau dimasukkan, si yang menaruh jenazah itu dia melihat betapa indahnya surga itu. Dan si mayitnya itu langsung hilang, dibawa oleh malaikat. Kaget juga si tukang gali kubur itu. Baru kali ini saya kata melihat. Tapi si yang tukang kubur itu tidak cerita. Kebetulan ibunya datang ke kuburan itu dan tidak banyak orang yang mengantar. Berikutnya anak yang keduanya meninggal lagi. Ya. Kasusnya sama seperti itu. Begitu diangkat, dimasukkan ke dalam kuburan tadi, si yang naroknya itu dia merasakan langsung diambil tuh jenazahnya itu. Baru si bapak itu nanya, "Ibu, itu yang meninggal siapa?" "Anak saya." "Yang dulu meninggal siapa?" "Anak saya." Diceritakanlah kondisi tadi. Anak yang pertama, kata si ibu ini, dia itu senang kepada ilmu. Anak yang kedua, ya, dia tidak senang, tapi terus membiayai adiknya untuk thalabul ilmu. Jadi bapak kalau nggak demen ke majelis ilmu, nggak demen ke sini, kirim aja bakso apa ke sini dah. Supaya ada imbang ini. Karena antara orang yang mencari dan membiayai itu nilainya sama. Ya. Dalam kisah itu akhirnya si penggali kubur dia berhenti jadi penggali kubur. Ternyata ilmu luar biasa. Makanya namanya itu ada hafrah. Hafrah itu penggali kubur. Senang betul dia namanya ditambah namanya belakangnya hafrah. Hafrah itu tukang gali kubur. Ya, detail. Pak Adang saya kirimkan tuh videonya sama Pak Adang. Nanti kasih kirim. Ya. Berhenti dia jadi penggali kubur, akhirnya menjadi ulama besar. Masya Allah. Karena memahami perjalanan hidup manusia ini kan sebetulnya yang harus kita siapkan adalah ketika kematian itu seperti apa. Dan ternyata yang menjadi ukurannya adalah tadi, dia adalah sahibul ilmi. Sedangkan yang satunya membackup biayanya. Sekarang ini kan ada orang kerja sambil kuliah juga. Kenapa ente kuliah? Supaya karir saya naik. Tetap urusannya dunia melulu. Bukan karena belajar itu untuk apa? Untuk lebih merasa dekat dengan Allah. Dia kerja, ya, terus dia tetap kuliah. Kenapa ente kuliah? Kalau enggak kuliah, Ustadz, karir saya enggak naik. Tetap bayangannya hanya dunia. Maka pastikan ilmu yang kita cari, harta yang Allah berikan, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang inilah, ya kalau bapak kan sekarang cari ilmunya nggak ada ijazahnya nih, nggak apa-apa dah ya, nggak apa-apa. Pastikan
ilmu yang kita dapatkan di majlis, dimanapun majlis kita berada, itulah ilmu yang bisa menyelamatkan kita nanti menuju surga. Karena memang kelebihan terhadap talibul ilmi ini luar biasa. Ya, man salaka tariqan yaltamisu filman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Jadi Bapak datang ke sini, Bapak mau ngapain? Jadi kalau Bapak ditanya mau ngapain? Belajar, orang ngantuk nggak dengar. Hah? Ilmunya belum tentu dapat, Pak. Kita datang ke majelis ini adalah untuk mendapatkan surga, titik. Mau nyender, mau melonjor itu urusan lain. Yang penting datang dulu ke sini. Iya. Apa dalilnya? Ini kan di sekitar kita ada malaikat. Cuma malaikat maut aja kali yang nggak ada. Ya. Kita bubar, malaikat lapor kepada Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa mereka itu berada di majelis ilmu? Jawab malaikat, Pak. Ini jawab malaikat. Makanya jawaban kita salah semua. Ya, yang lebih salah lagi katanya hari ini konsumsinya bakso, udah payah lagi dah. Misalnya gitu kan. Lebih parah lagi deh itu. Apa yang malaikat jawab, Pak? Ketika Allah bertanya kepada malaikat, kenapa mereka hadir ke majelis? Kata malaikat, mereka mencari surga. Ini jawaban malaikat, Pak. Lalu Allah balik bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Kata malaikat, lah, enggak. Bapak pernah melihat surga enggak? Enggak kan? Ibu pernah enggak, Bu? Tapi besok kalau mati mau surga mau neraka? Maunya surga kan? Padahal kita belum melihat. Apalagi karena di neraka banyak artis, kenapa nggak ke neraka aja? Ini kata malaikat, mereka mau masuk, mereka mencari surga. Kata Allah, emang mereka udah tahu surga? Enggak. Lalu kata Allah, andaikan mereka sudah tahu surga, mereka akan terus mencari majelis di mana majelis itu ada. Belum tahu saja udah pengen. Itu jawaban malaikat, Pak. Makanya kalau Bapak jawabnya, ngapain ke majelis? Ya kali nambah-nambah ilmu. Ya. Kalau di Nabawi malah yang dalam serius, yang di luar ngobrol, ngopi. Ya gitu lah ya. Iya. Bang mencari ilmunya, ngopi aja enak lah. Dengerin Ustadz puyeng, gue katanya mending ngopi enak. Nah, dapat apa? Enggak. Tapi kalau sudah niatnya hadir, itu sudah luar biasa. Ya, hadirnya itu sudah luar biasa. Karena pertanyaannya kata Allah kepada malaikat, apa yang mereka cari itu hadir ke majelis ilmu itu. Lalu kata malaikat, mereka mencari surga. Jadi Bapak kamu kalau ditanya, Bapak mau kemana? Mau nyari surga. Kalau nyari surga insya Allah dapat. Kalau nyari duit belum tentu dapat. Begitulah mulianya thalibul ilmi. Makanya hadisnya kan tadi kan, minal mahdi ilal lahdi. Maka pastikan Bapak sekalian yang sibuk dengan urusan dunia, silahkan cari dunia. Tapi pastikan Bapak punya jadwal kapan Bapak hadir ke majelis ilmu. Dan jangan dikalahkan itu. Kalau seperti hari ini, hari Sabtu ada pengajian, sudah urusan dunia tinggalinlah kira-kira begitu. Untuk memastikan ya bahwa kita bisa membedakan antara ilmu dan harta, dan ilmu lebih mulia daripada harta. Ada orang ustadz, saya tanya itu ada di satu masjid. Ini masjid ini luar biasa nih jadinya. Ada donatur ustaz. Mana dia orangnya? Tapi nggak pernah ke masjid. Masih bagus juga sih ya. Orangnya kagak datang, duitnya dah datang. Masih bagus juga.
Jadi jangan sampai dalil man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Saya membangun masjid, nanti Allah bangun rumahnya di surga. Tapi dia nggak ke masjid. Kira-kira dibangun nggak surganya dia? Inilah untuk memastikan, Pak, ilmu yang kita pahami ya, dengan perjalanan kita dan dunia yang kita nikmati, pastikan Allah memberikan ilmu kepada kita karena Allah cinta kepada saya, dan Allah memberikan harta karena Allah juga cinta. Sehingga punya harta kita aman. Apa buktinya? Ya tadi, seberapa harta itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan seberapa ilmu, kan ada nggak ilmu yang menjauhkan kita dari Allah? Ya ada. Wanifiro, itu kan ilmu yang menjauhkan dari. Ini kalau aspalnya 4 cm, Ustadz, 4 mili, rugi saya. Tapi secara ilmu harus begini. Tapi kalau saya ikutin ilmu, untungnya enggak ada, bahkan tekor. Ya udah kurangi saja. Ya alhamdulillah, selesai proyeknya, akhirnya aspalnya hancur juga. Makanya pastikan ilmu yang kita miliki itu bisa mengantarkan kita menuju surga dengan amal. Karena ada ilmunya sederhana, Pak. Ilmunya sederhana. Jadi ada orang yang menebang pohon. Ini hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Muttaqin. Dia menebang pohon karena dia bilang kalau pohon ini enggak saya tebang, ini membahayakan orang. Akhirnya dia tebanglah pohon itu. Dalam riwayat dia masuk surga gara-gara nebang pohon. Sama apa sering dengar PSK yang nolongin anjing kehausan kan? Sering dengar tuh ya? Tapi habis ini jangan nebang pohonnya, jangan nyari anjing, jangan. Nggak ada urusannya itu. Tapi ini adalah ilmu yang dilakukan. Kenapa? Yang bersyukur itu ketika si PSK memberikan air kepada anjing, yang bersyukur siapa? Yang terima kasih siapa? Di dalam hadis ini yang berterima kasih Allah, bukan anjing. Allah yang berterima kasih. Karena si PSK sendiri apa yang diharapkan dari si anjing. Makanya kalau kita memberikan sesuatu itu yang kita harapkan dari siapa? Dari orang itu. Maka kalau kita melakukan kebaikan, yang kita harapkan hanya dari Allah. Jadi kisah si perempuan PSK memberikan anjing yang kehausan lalu masuk surga, karena si PSK tidak berharap apa-apa dari anjing tadi. Maka kalau kita berbuat baik, jangan berharap kepada orang yang kita berikan. Maka kalau kita ngasih sesuatu itu, Pak, ngasih sesuatu itu kepada yang sering ngasih kepada kita atau yang pelit yang lebih baik? Bu, nah ibu-ibu nih, Bu. Ibu kan biasanya kalau dari mana-mana bagi oleh-oleh ya. Kasih oleh-oleh gitu kan. Ya. Ibu ngasih oleh-olehnya yang sering ngasih ke ibu atau yang nggak pernah ngasih? Bu, ibu ngasihnya sama orang yang sering ngasih atau yang nggak pernah ngasih? Yang sering ngasih biasanya kan ya. Justru Pak, Bu, kalau kita ngasih sama orang yang nggak pernah ngasih, itu pahalanya lebih banyak karena kita tidak berharap balasan dari dia. Kalau kita ngasih kan, kemarin nggak enak, dia mau ngasih ini, gitu. Sampai dipasin banget. Ini kemarin ngasih ini udah, lebihin kagak, udah pas segitu dah. Tapi akan lebih utama kita memberikan kepada orang yang tidak pernah ngasih. Kepada orang yang paling bakhil kita berikan itu. Ya.
Karena kita tidak berharap dari dia. Itu lebih bagus kalau kita ngasih kepada yang sering ngasih, kan kita berharap besok dia ngasih lagi sama saya. Nah, itu beda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dipahami kaitannya dengan ilmu itu adalah ilmu itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bukan ilmu akal-akalan tadi. Ya. Memang kita memutuskan itu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebenaran. Ya dengan ilmu itu kan bisa merubah undang-undang ya, yang belum waktunya jadi wakil presiden tidak bisa. Itu ilmu apa bukan? Ilmu itu. Ini biar gampang contohnya, gampangan. Kan kejadian-kejadian itu juga bagian dari cara Allah ngingetin kita. Ini salah. Cuma kadang-kadang habis salah kita ikutin masalahnya. Jadi apa yang terjadi ini? Ya, sebut sajalah si Fulan begini gitu kan? Itu pelajaran buat kita. Kalau memang itu baik, ikut. Kalau itu memang jelek, tinggal. Ini masalahnya enggak. Enakan kayak dia nih. Kayaknya baru kerja 2 bulan aja, mobilnya udah baru nih. Gimana caranya? Itu juga ilmu. Makanya Kak, thalabul ilmi itu tidak hanya di majelis. Apa yang kita lihat? Ya, apa yang kita lihat itu adalah ilmu. Terakhir, saya sering jalan saya. Ada orang yang jualan ini, ya Allah, dalam hati sabar betul dia ini. Saya rasanya kalau begitu nggak sabar saya. Ya, tapi dia sabar. Ini orang-orang hebat saya bilang. Ya. Jadi kita melihat dari orang itu sisi positifnya. Ya, sisi positifnya. Cuma pertanyaan berikutnya, masalahnya dia sholat apa enggak? Itu doang apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau dia sholat aja kalah kita semuanya itu. Ya. Kerjanya banyak, tenaganya banyak, duitnya dikit. Dia sholat, masya Allah. Tapi kalau kita kerjanya enteng, fasilitasnya luar biasa, ya. Mestinya sholatnya luar biasa, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Maka pastikan al-mal wal ilmu, harta dan ilmu yang ada pada kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita bisa menyimpulkan harta yang ada pada kita ini Allah berikan kepada kita karena Allah cinta, bukan karena Allah tidak cinta. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat, dan sudah tentu hadir ke majelis. Hadirnya aja dulu Pak ya. Hadirnya aja dulu. Ya, duduknya nyender dan lain itu soal teknis dah. Datang dulu ke sini. Ya. Tapi kalau nggak mau datang nggak dapat ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Oh, masih ada. Fadhal. Waalaikumsalam. Allah berikan kepada yang dimintai dan tidak dimintai. Tapi ilmu hanya kepada mereka yang dimintai. Ya. Hadis itu hadis. Bagaimana kalau kita bilang kita orang kafir, tapi juga orang muslim gitu ya, yang kalau sekarang itu kita lihat tidak baik akhlaknya, tapi dia begini sendiri Ustaz. Apakah cinta Allah juga ada dalam segi ilmu gitu ya? Sama seperti melihat harta itu. Karena kalau dibilang kalau ilmu dari ilmu Allah, Iya. Jadi ilmu itu diberikan oleh Allah kepada yang dicintai, dia akan menjadikan ilmu itu dekat dengan Allah. Karena ilmu ini sekarang kan dijadikan dunia. Itu masalahnya. Ya.
Ilmu bukan dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dijadikan untuk dunia. Itu yang korupsi itu ada profesor doktor ada nggak? Ada. Mestinya dia tidak kan? Ya. Jadi dipahami ilmu diberikan kepada orang yang dicintai, dengan diberikan ilmu itu dia semakin dekat dengan Allah. Itu indikasinya Pak Firdaus. Wah, apa dia pintar-pintar tapi korupsinya kenceng? Nah, itu dia masalahnya. Karena ilmu itu dia jadikan sebagai alat untuk dunia. Ya makanya ngurusin haji akhirnya dapatnya apa? Mestinya ngurusin haji pahalanya banyak. Malah duitnya doang yang dia ambil. Ya saya nggak tahu lah, terlepas ini kasus Basalamah terlepas ya. Yang jelas dia termasuk kena kasus itu. Dia tahu nggak kalau dia beli itu sebetulnya hak orang? Itu pertanyaannya. Nah misalnya begitu. Jadi urusan ibadah yang ada duitnya ini memang berat Pak. Ya berat. Bayangin daripada ente mau pergi haji mau, daripada yang dapat 3 mau 500 juta mau, ya udah ambil. Hitungannya apa? Ibadah apa duit? Duit. Mestinya, faktanya nggak begitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi as-salatul ada wasyamu jaladah fakhtabirin nas bil mal. Salat itu biasa orang puasa itu biasa, uji dengan harta, miring apa enggak? Yang mestinya sudah pergi haji berkali-kali, wah udah urusan dunia sebetulnya selesai. Tapi ternyata dunia bisa mengalahkan itu. Makanya tadi fakhtabirin nas billah. Maka saya bilang tadi pastikan harta yang ada pada Bapak, yang ada pada kita sadar betul memang Allah ini cinta kepada saya. Sehingga harta itu Allah titipkan kepada saya dan saya akan gunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Begitu ya. Makanya anak-anak kita Masya Allah kita siapkan mereka. Ya. Jangan sampai dalam pikiran kita, ini anak saya kalau nggak disekolahin bagian ini nanti hidupnya miskin. Gitu kan ya? Makanya kan tugas kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas kita. Kalau di dunia udah, orang di dunia susah, ada yang nolongin insya Allah. Ada yang nggak nolongin di dunia susah? Ada. Buktinya saya bilang itu. Makanya orang-orang itu miskin karena apa? Ulahnya orang kaya. Makanya menteri keuangan dipanggil oleh anggota DPR. Ente bagaimana bisa bayar hutang nih 1.300 dolar apa? Triliun ya? Triliun itu bagaimana? Kata si menteri keuangan, korupsi 3.000 triliun aja bisa, masa bayar hutang nggak bisa? Bayangin itu. Nyolong bisa, tapi bayar nggak bisa. Sama dengan apa yang ada pada kita sekarang. Apa yang ada pada kita ini, itu kalau kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah, hartanya bertambah, ilmunya bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian pagi hari ini membawa manfaat dan menjadi bekal serta pengetahuan ilmu untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Marilah bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon setelah ini karena kepada Tuhan kita sama-sama selamat di saum masjid yang sudah disiapkan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Mana sih? Yang masak siapa sih? Ada orang sana. Itu kan masaknya nih.
Bagus nih lagi di terapi. Iya, emang buayanya mah ini lagi di terapi. Tuh kelihatan yang banyak amalnya banyak di ini. Buaya air. Terapi om nggak ada terapi apa? Iya, terapi apa? Karena sedikit. Berarti nggak usah dikasih makan ya, Mas? Gak usah.